Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lestari dengan NIM 0801 1282 429032. Pada video ini saya akan membahas lampiran soal dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, di mana soalnya itu diminta untuk buat program mencari bilangan median dan modus dari sederetan bilangan. Nah, di sini langsung saja kita bahas untuk soal yang keempat. Itu ada deskripsi program yang dimana merupakan fungsi utama program, apa yang akan dilakukan program dan untuk apa program dibuat. Nah, di sini yang pertama itu mulai, lalu definisikan fungsi urutan, integer array, array array itu bertipe data integer dan n bertipe data integer untuk mengurutkan array. Kemudian gunakan perulangan for bertingkat untuk membandingkan dan mengukur elemen agar terurut naik. Kemudian definisikan fungsi cari modus, integer array dan variabel n bertipe data integer untuk mencari modus. Kemudian inisialisasi modus dengan elemen pertama dan freq maksimal dengan 1. Gunakan perulangan for untuk menghitung frekuensi setiap elemen. Jika frekuensi elemen lebih besar dari freq max, maka perbarui modus dan freq max dan kembalikan nilai modus. Kemudian masuk ke fungsi main. Deklarasikan variabel n untuk menyimpan jumlah data. Kemudian tampilkan pesan masukkan jumlah data dan input nilai n. Lalu deklarasikan array dan data berukuran maksimal 100 elemen, tampilkan pesan masukkan n bilangan dan input n buah bilangan ke array data. Panggil fungsi urutkan data dan variabel n untuk mengurutkan data. Kemudian hitung median. Jika n genap, median dihitung sebagai rata-rata dari dua elemen tengah. Jika n ganjil, maka median adalah elemen tengah. Lalu panggil fungsi cari modus variabel data dan n untuk menentukan modus dan simpan hasilnya di variabel modus. Kemudian tampilkan nilai median ke layar dan tampilkan nilai modus ke layar. Lalu yang terakhir selesai. Nah, itu untuk deskripsi program. Selanjutnya, pseudocode. Nah, di sini untuk pseudocode-nya itu merupakan cara menuliskan logika program dalam bentuk langkah-langkah sederhana yang menyerupai bahasa manusia, tapi tetap mengikuti alur berpikir pemrograman. Nah, di sini yang pertama itu ada variabel n, ij, freq max, dan modus itu bertipe data integer. Lalu data diisi dengan array bertipe data integer. Kemudian ada median dan sementara diisi dengan real. Lalu di sini kita mulai, kita begin, tampilkan pesan, masukkan jumlah data, lalu simpan ke variabel n. Kemudian kita tampilkan pesan, masukkan n bilangan. Lalu kita masuk ke perulangan for i dari 1 hingga n. Maka simpan ke variabel data array i. Lalu masuk ke perulangan kedua yaitu for dari i dari 1 hingga n-1. Maka masuk ke perulangan selanjutnya yaitu j i plus 1 hingga n. Kita cek jika data array i besar dari data array j, maka sementara diisi dengan data array i. Data array i diisi dengan data array j dan data array j diisi dengan sementara. Lalu kita tutup dengan n-if dan n-for. Kemudian kita cek lagi, jika n mod 2 sama dengan 0, maka median diisi dengan data array n per 2 plus data array n per 2 plus 1 per 2. Jika tidak, maka median diisi dengan data array
N plus 1/2. Kemudian modus diisi dengan data array 1 dan frag max diisi dengan 1. Lalu kita masuk lagi ke perulangan for I dari 1 hingga N, maka frag diisi dengan 1 dan masuk ke perulangan kedua for J dari I plus 1 hingga N, maka kita cek jika data array I sama dengan data array J, maka frag diisi dengan frag plus 1. Lalu kita tutup dengan if dan for. Kemudian kita cek lagi, jika frag besar dari frag max, maka frag max diisi dengan frag dan modus diisi dengan data array I. Lalu kita tutup dengan if dan for. Menyatakan perulangan telah selesai. Lalu kita tampilkan ke layar median dan modus. Lalu yang terakhir ending atau selesai. Nah, kemudian kita masuk ke flowchart. Nah, di sini ada 3 flowchart, yaitu ada flowchart fungsi main, flowchart cari modus, dan flowchart fungsi urutkan. Nah, di sini untuk flowchart fungsi urutkan itu yang pertama start. Lalu kita masuk ke perulangan I dari 0 hingga N-2. Nah, lalu kita masuk lagi ke perulangan kedua, I sama dengan I plus 1 hingga N-1. Lalu kita lakukan proses jika array I besar dari array J, maka jika ia bernilai true, ia akan menghasilkan sementara sama dengan array 1 sama dengan array J, dan array J sama dengan sementara. Dan jika ia bernilai false, maka ia akan disimpan ke array J++. Lalu kita lakukan proses ini dan simpan ke array I++, dan kita lakukan terus perulangan ini hingga kondisi tidak terpenuhi, lalu yang terakhir ending. Itu untuk fungsi urutkan, flowchart fungsi urutkan. Selanjutnya kita ke flowchart cari modus. Nah, ini yang pertama start. Lalu kita inisialisasikan modus sama dengan array 0 dan frag max itu sama dengan 1. Lalu kita masuk ke perulangan I sama dengan I dari 0 hingga N-1. Nah, jika ya, maka simpan ke frag sama dengan 1. Lalu masuk lagi ke perulangan kedua, yaitu J sama dengan I plus 1 hingga N-1. Nah, di sini kita cek, kita proses jika array I sama dengan array J, jika ia bernilai benar, maka ia akan menghasilkan menampilkan frag plus plus, dan jika ia benar false, maka ia akan disimpan ke array J plus plus. Kemudian kita masuk lagi ke proses jika frag besar dari frag max, maka jika ia bernilai true, ia akan menghasilkan frag max sama dengan frag dan modus sama dengan array 1. Jika ia salah, ia akan langsung disimpan ke array I++ dan lalu menampilkan output return modus dan yang terakhir ending. Nah, itu untuk flowchart cari modus. Kemudian kita ke flowchart fungsi main. Nah, di sini untuk flowchart fungsi main itu yang pertama start, lalu kita inputkan variabel n, kemudian kita inisialisasikan data array 100, kemudian uh, n line, lalu kita masuk ke perulangan I dari 0 hingga N-1. Jika ya, simpan ke data array I, lalu kita simpan ke array I++. Kemudian lakukan terus perulangan ini hingga kondisi tidak terpenuhi. Lalu kita masuk ke urutkan variabel data dan N. Kita cek jika N2 sama dengan 0, jika ia bernilai false, ia akan menampilkan median data N/2, dan jika ia bernilai true, maka ia akan menampilkan median sama dengan data N/2. Lalu lalu menampilkan output modus sama dengan cari modus variabel data dan N. Lalu tampilkan ke layar median dan modus, lalu kita tutup dengan ending atau selesai. Nah, itu untuk flowchart fungsi main. Selanjutnya kita ke bagian CPP-nya. Nah, di sini untuk bagian CPP-nya itu yang pertama itu ada include. Oh ya, sebelumnya
codingnya sudah saya buat. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan. Itu yang pertama kita menggunakan fungsi include stream yang dimana ini merupakan header dari pemrograman. Kemudian kita menggunakan fungsi using namespace std. Nah, ini digunakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Lalu di sini ada void urutkan, di mana ada array dan variabel n itu bertipe data integer. Kemudian masuk ke perulangan, integer i sama dengan 0, i kurang dari n min 1, i plus plus. Kemudian masuk ke perulangan kedua, integer j sama dengan i plus 1, j kurang dari n, j plus plus. Lalu kita cek jika array i besar dari array j, maka untuk integer sementara sama dengan array 1, array i, kita lanjut lagi. Lalu array i sama dengan array j dan array j sama dengan sementara. Lalu kita tutup untuk perulangannya. Lalu kita cari modus. Nah, di sini untuk modus sama dengan array 0 itu bertipe data integer dan flag max sama dengan 1 juga bertipe data integer. Lalu masuk ke perulangan, integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, di mana integer flag sama dengan 1. Lalu masuk ke perulangan kedua, integer j sama dengan i plus 1, j kurang dari n, j plus plus. Kita cek, jika array i sama dengan array j, maka flag plus plus. Nah, lalu kita cek lagi, jika flag besar dari flag max, maka flag max sama dengan flag dan modus sama dengan array i. Lalu di sini return modus. Nah, di sini kita masuk ke fungsi main, yang dimana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Nah, di sini di dalam fungsi main itu ada variabel n yang bertipe data integer, lalu tampilkan ke layar, masukkan jumlah data, kemudian simpan ke variabel n. Lalu data array 100 bertipe data integer, kemudian tampilkan ke layar, masukkan n bilangan. Lalu masuk ke perulangan, integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian simpan ke variabel data array i. Lalu kita urutkan data dan variabel n. Di sini untuk median itu bertipe data float. Kemudian kita cek jika n mod 2 sama dengan 0, maka median sama dengan data array n per 2 dikurang 1 plus data array n per 2 per 2. Lalu jika tidak, maka median itu sama dengan data n per 2. Lalu modus sama dengan cari modus itu bertipe data integer. Kemudian tampilkan ke layar median dan modus. Lalu kita tutup dengan tanda kurung kurawal yang menyatakan bahwa codingan telah selesai. Nah, itu untuk codingan program bilangan median dan modus. Langsung saja kita enter. Saat kita run, nah, di sini jumlah data itu saya masukkan 6, lalu saya enter. Di sini saya masukkan bilangan itu 1, 3, 5, 6, 8, 9. Nah, di sini setelah saya masukkan 6 data dan nah, di sini saya masukkan 6 bilangan itu 1, 3, 5, 6, 8, dan 9. Itu mediannya itu 5,5 dan modusnya itu 1. Nah, mungkin itu saja penjelasan lampiran soal program median dan modus dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.